2018. Hal yang paling penting adalah aura Damar sangat cukup, dan jelas-jelas ada perbedaan dari kekuatan miliknya. Namun Damar justru terlihat seperti seseorang yang membawa pedang dengan putus asa. Darien menebas Damar, tetapi pria itu sama sekali tidak membentengi dirinya. Damar membiarkan teknik bela diri milik Darien untuk menyerang dirinya. Kemudian dia dan Darien mulai melakukan permainan untuk melukai satu sama lain. Harus diakui bahwa pertimbangan Damar sangatlah akurat. Kekuatan tubuh Damar sebagai Dragon Nine Changes benar-benar sangat menakutkan setelah menjadi seorang dewa. Ditambah lagi dengan karakteristik energi vitalitas milik Thalia, Damar sama sekali tidak gentar. Apakah Darien berani bertaruh? Dia tidak berani. Ada kemungkinan bahwa dia bisa membunuh Damar dengan sekali tebasan. Namun, hal yang sama juga bisa terjadi dengan dirinya. Damar mungkin juga bisa membunuh dia dengan sekali tebasan. Oleh karena itu, Darien merasa sangat tertekan. Di dalam permainan pertarungan Damar ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa melakukan pertahanan saja. Setelah Darien menangkal serangan Damar, beberapa kekuatan teknik bela dirinya bisa mengenai tubuh Damar. Tetapi kekuatan teknik bela diri ini benar-benar sangat lemah hingga sebagian besar dari kekuatan itu tidak bisa membelah pertahanan tubuh Damar. Bahkan jika ada bagian tubuhnya yang terluka, itu tidak fatal. Luka tersebut bisa langsung dipulihkan oleh karakteristik energi vitalitas milik Lilia. Damar tersenyum menyeringai. Orang seperti Darien ini memang kuat. Namun berdasarkan penilaiannya, perbedaan antara dirinya dan Darien tidaklah sedikit. Damar tidak tahu sudah berapa lama pemuda itu tidak merasakan pengalaman pertempuran antara hidup dan mati seperti ini. Begitu dua belah pihak saling melawan satu sama lain, Damar langsung paham bahwa cepat atau lambat akan ada yang menang dalam pertempuran ini. Darien adalah orang yang paling kuat, namun dia tidak bisa menahan Damar. Bahkan dia justru ditahan balik oleh pria itu. Beberapa orang yang tersisa pun juga langsung dihabisi oleh Thalia dan Wendy dalam waktu yang cukup singkat. Pada akhirnya, mereka langsung mengepung pihak musuh. Tidak peduli seberapa kuat Darien, dia tidak bisa menyelamatkan diri jika dikepung seperti ini. Kamu akan mati di sini. Pada saat ini, sebuah suara teriakan yang nyaring bergema di tempat itu. Tubuh Iman melayang-layang di udara, dan kedua tangannya mulai menjadi bengkak. Kemudian sebuah aura yang mengerikan mulai terpancar dari dalam tubuhnya. Cek, dengus very fast. Apakah ini jurus lain yang kamu miliki? Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa mengalahkan aku? Iman tidak mengucapkan apapun. Dia memegang pedang binasa merah di tangannya, dan sinar cahaya berwarna merah darah bersinar di permukaannya. Verifas mulai mencoba menghindar dengan cepat. Tetapi saat itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak bisa menghindari Iman. Tebasan pedang Iman itu seolah-olah sudah mengunci dia sepenuhnya. Kamu tidak bisa kabur, seru Iman dengan nada yang dingin. Pedang binasa merah yang ada di tangannya perlahan-lahan diangkat ke atas kepalanya. Pada saat itu, hujan darah yang turun tadi tampaknya sudah berhenti. Lalu lapisan awan yang ada di atas langit berpencar ke dua sisi. Langit terbuka, teriak Iman. Titik C dinaikkan setinggi-tingginya, lalu Iman langsung menebas dengan pedangnya. Ujung pedang itu bangkit melawan embusan angin. Cek, dengus very fast. Dia mulai menderu beberapa kali saat menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar. Mulutnya pun juga mengucapkan beberapa kata yang sulit dipahami. Segera setelah itu, gravitasi di sekelilingnya seperti berubah menjadi lebih rendah. Damar dan yang lainnya pun juga merasakan hal ini. Gravitasi di dekat mereka seperti terasa semakin rendah. Karakteristik gravitasi. Damar seketika membelalakan matanya. Karakteristik ini merupakan salah satu karakteristik yang langka. Verifas sepertinya ingin mengandalkan pengurangan gravitasi ini untuk mengurangi luka yang disebabkan oleh tebasan pedang Iman. Verifas masih terlihat menggumam sesuatu. Suaranya seketika berubah menjadi sebuah nyanyian. Kemudian aura yang ada di tubuhnya langsung membubung tinggi ke langit dan berkumpul di tombak yang ada di tangannya. Buar. Pada saat tertentu, dia mengeluarkan suara menderu. Kemudian tombak panjang yang dia pegang itu langsung berhadapan dengan pedang milik Iman dan menyerangnya. Boom! Pada saat itu, seluruh gunung itu terasa seperti sedang berguncang. Di sisi lain, bisu yang sedang berjalan di sepanjang lorong di bawah tanah pun mencibirkan bibirnya. Dasar sekumpulan orang bodoh.
Bagaimana jika tempat ini runtuh? Ekspresi jengkel tercetak di wajah pria muda itu. Lalu dia mengangkat tangannya sedikit. Segera setelah itu, guncangan yang terjadi di atasnya mulai menjadi stabil. Tempat itu seolah-olah dilapisi oleh Qi yang mengimbangi segalanya. Bizu mengangguk puas setelah menyelesaikan masalah itu. Lalu dia mengangkat kepala dan melihat ke arah patung yang ada di hadapannya. Patung itu adalah seorang pria yang sedang memegang sebuah trisula. Di kepala patung itu ada 2 buah tanduk besar, dan dia mengenakan sebuah baju zirah berwarna emas di tubuhnya. Patung itu terlihat cukup megah. Bizu menghentikan langkahnya dan berdiri di sana. Raut wajahnya terlihat agak sedih dan tatapannya mulai menjadi kosong. Namun kali ini, penampilan dia berbeda dengan yang sebelumnya. Dia tampak linglung, tetapi air mata terus mengalir di wajahnya. Di atas Bizu, pertarungan antara Iman dan Verifas masih berlangsung. Pedang binasa merah milik Iman serta tombak panjang milik Verifas saling beradu dengan satu sama lain. Ah! Verifas mengeluarkan suara erangan. Ketika pedang mereka saling beradu, kedua orang itu hampir secara bersamaan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kekuatan Iman seketika meningkat tajam. Pada saat yang sama, Verifas berteriak, "Halangi aku!" Pakaian di tubuhnya terus-menerus mulai robek. Otot di tubuhnya pun juga gemetar tanpa henti. Boom! Pada waktu tertentu, kedua orang itu terlempar ke belakang secara bersamaan. "Pak Iman!" Raut wajah Lilia berubah. Kemudian dia bergegas memasukkan energi vitalitasnya yang kuat ke dalam tubuh Iman. Tubuh Iman jatuh dari langit. Dia menatap ke arah Verifas yang sedang terbaring lemah di lantai dan memuntahkan darah. "Apa aku sudah membuatmu kewalahan?" Benar. Verifas sudah berusaha bertahan. Kekuatan teknik bela diri Iman ternyata terlalu mengerikan. Dia bahkan jauh lebih kuat dari Damar, dan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Hurai. Damar sendiri terkejut dengan perubahan Iman. Selama di bumi Iman tidak sehebat ini, semenjak pindah ke semesta yang lain, kemajuan Iman bisa dibilang sangat mengerikan. Dalam hati, Damar merasa sedikit ngeri. Teknik pedang Iman memang sangat hebat, namun dia hanya bisa menebas sekali, dan setelah selesai menebas butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatannya. Dia harus merawat pedangnya sendiri, minimal dia tidak boleh menggunakannya selama beberapa hari. Ini adalah teknik pedang terangkatnya. Adapun jalur seni bela diri jenis apa yang dia lalui, dia sendiri tidak tahu, apalagi Damar. Verifas lagi-lagi memuntahkan darah segar ke tanah, dia menopang tubuhnya dengan tombak panjang. Walaupun berhasil bertahan dari tebasan pedang Iman, tetapi Verifas tidak senang dengan hal ini. Dia memberikan tatapan tajam kepada Iman, kemudian mendengus, "Mati kamu." Dia masih memiliki kekuatan. Ekspresi wajah Lilia langsung berubah dan Skywings terbentang. Dengan kecepatan penuh dia menerjang ke depan Iman, mencoba menghalangi Verifas. Tepat pada saat ini, sudut bibir Verifas terangkat membentuk senyuman. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan kakinya, lalu langsung berlari mendekat ke mulut gua, dan dalam sekejap dia menghilang di mulut gua. Tempat Lilia berdiri sebelumnya adalah pintu masuk itu. Selain ingin memberikan sedikit energi vitalitas kepada Damar dan yang lainnya, masih ada satu tujuan lainnya, yaitu mencegah orang-orang ini masuk ke mulut gua dengan mudah. Ketika dia mengeluarkannya, dia memberikan satu kesempatan kepada Verifas. Verifas pun masuk ke dalam istana bawah tanah dengan cepat. Ekspresi wajah Damar pun seketika berubah. Bersambung. 2019. Jurus 10.000 pedang. Tepat pada saat ini, Darien juga tiba-tiba berteriak. Lalu tak lama kemudian, satu demi satu Qi pedang mulai meningkat. Damar terkejut, gerakan ini terlalu mengerikan. Ini bukan serangan sembarangan. Darien layak disebut sebagai orang terkuat di daratan Lord Shock. Tepat pada saat ini, Damar pun tidak punya pilihan lain selain menghindar. Masuk ke tanah leluhur, Darien meraung kencang. Karena pedangnya ini, Talia dan yang lainnya langsung terpaksa harus mundur karena tidak ada pilihan lain. Segera setelah itu, begitu yang lainnya mendengar suara ini, mereka pun langsung berlari dengan cepat ke arah bawah. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Teriak Damar. Talia juga langsung bereaksi, dan mereka berdua langsung membunuh orang-orang itu pada saat yang sama. Namun, mereka tertinggal satu langkah, semua orang sudah masuk ke dalam gua. "Pergi!" Yedri juga buru-buru berteriak dan bergegas masuk ke dalam. "Bagaimana ini?" tanya Talia sambil menatap ke arah Damar. Ekspresi wajah Damar tampak suram,
Serangan pedang Darien barusan terlalu kuat, begitu kuatnya sampai dia harus menghindar untuk sementara. Pada akhirnya, secara keseluruhan masih ada kesenjangan kekuatan. Damar menatap Yani sambil berkata, "Yani, kenapa kamu tidak tetap tinggal untuk menjaga Pak Tua? Kalau kami sudah berhasil mendapatkan warisan itu, aku akan membaginya denganmu." Yani tersenyum tipis dan menyahut, "Oke. Kalian harus lebih hati-hati." Damar mengangguk. Begitu masuk ke dalam pertarungan, dia sama sekali tidak merasa khawatir, karena mereka memiliki keunggulan yang pasti dalam pertarungan ini. Bagaimanapun juga, ini tidak seperti di Kealut, jumlah ahli bela diri pihak lawan tidak begitu banyak. Mereka menyusuri lorong dengan cepat, lalu masuk ke dalam pintu. Di balik pintu, keadaan di sekitar mereka gelap gulita. Kegelapan semacam ini tidak dapat dilihat secara kasat mata bagi ahli bela diri tingkat dewa seperti mereka. Talia menjentikkan jarinya, lidah api menyala-nyala di ujung jarinya, kemudian keempat orang itu berjalan menyusuri lorong tersebut. Setelah berjalan dalam waktu yang lama, Damar merasa setidaknya mereka sudah berjalan sejauh 10.000 meter. Di depan mereka, tiba-tiba menjadi terang benderang, di bagian bawah ada sekumpulan cahaya yang menerangi seluruh ruangan di bawah tanah. Ketika Damar berjalan keluar, pupil matanya langsung menyusut. Yang ada di hadapannya adalah sebuah istana bawah tanah. Daripada disebut istana bawah tanah, lebih tepat disebut dengan dunia bawah tanah. Tempat di mana mereka berada ini adalah sebuah ruangan datar, udaranya benar-benar tersirkulasi, di atasnya dilapisi dengan bebatuan yang entah apa jenisnya, memancarkan seberkas cahaya. Pada pandangan pertama, bahkan terlihat seperti langit berbintang yang sangat cerah. Semua yang ada di bawah juga jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Di ujung ruangan datar ada paviliun yang tak terhingga banyaknya. Namun, yang paling aneh adalah saat ini di atas ruangan datar, di tempat yang jaraknya cukup jauh, semua orang berdiri di sana, mereka tampaknya tidak berani bergerak. Ya, entah apakah di ruangan datar ini ada suatu mekanisme atau tidak. Di hadapan semua orang, ada seseorang yang jatuh di dalam genangan darah. Itu adalah Verifas yang sedang ditebas oleh Iman dengan mengerikan. Dia yang berlari paling cepat, juga paling cepat mati. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, dia sudah tewas di tempat. Ketika Damar dan 4 orang lainnya sampai di sana, orang itu sudah tewas, entah apa alasannya. Yedri menunggu 4 orang dari sekte Lunaris jatuh di tempat paling belakang. Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Yedri menggelengkan kepala dengan frustrasi, lalu menjawab, "Aku tidak tahu." Verifas berlari paling depan, tetapi ketika dia berlari, tiba-tiba saja dia sudah mati. Damar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia berlari dan kemudian mati. Ini benar-benar aneh. Pantas saja semua orang saat ini tidak berani bergerak. Ketika memikirkan hal ini, sudut bibir Damar menunjukkan seulas senyum aneh, lalu dia menatap ke arah Darien. Mereka berdua terpisah beratus-ratus meter jauhnya, tetapi Darien masih bisa melihat senyum aneh di wajah Damar dengan jelas. Darien bergidik ngeri, dia menatap Damar sambil berkata, "Apa yang mau kamu lakukan, Damar? Tempat ini sangat aneh, kalau kamu bertindak gegabah, orang-orang bisa mati bersama-sama di sini." Damar terkekeh, lalu menyahut, "Kalau begitu, biarkan mereka mati bersama-sama saja." Setelah itu, dia berteriak sambil tersenyum dingin, "Lilia." Lilia dengan cepat mengirimkan energi vitalitas ke tubuh Damar. "Kalian tetap di tempat masing-masing," seru Damar, kemudian dia langsung berjalan masuk ke alun-alun dan menerjang ke arah Darien. "Beraninya kamu." Darien meraung kencang, dia tiba-tiba balik badan, pedang panjang di tangannya berayun, lalu dalam sekejap mata, bayangan demi bayangan pedang yang bagaikan ilusi berayun sekali lagi, bayangan pedang terus-menerus berkilat, bagaikan sederet ci pedang yang langsung menuju ke arah Damar. Damar tersenyum sinis, dengan Dragon Sword di tangan kirinya dan pedang naga Azure di tangan kanannya. Dia terus-menerus menebas ci pedang itu. Suara ledakan pun terus terdengar. Satu demi satu lubang yang dalam mulai muncul di tanah. Target Damar bukan Darien, dia menyerbu ke hadapan seorang ahli bela diri tingkat dewa yang ada di paling belakang. Begitu melihat Damar yang menyerbu ke arahnya, ekspresi wajah orang itu sudah berubah. Mana mungkin dia berani berhadapan dengan Damar. Dengan cepat dia berlari ke depan untuk menghindari Damar. Namun, ketika dia berlari sekitar beberapa puluh meter, tiba-tiba tubuhnya membeku dan berhenti. Hah, pupil mata Damar juga seketika menyusut.
Segera setelah itu, dia menemukan orang itu jatuh menelungkup ke tanah dan sudah benar-benar tidak bernapas. Sudah mati. Damar ternganga. Kematian mereka ini amat sangat aneh. Hati Damar sedikit bergetar, dia merasa bahwa cara orang-orang ini mati agak mirip seperti disebabkan oleh serangan Death Strangle. Pemandangan yang aneh ini membuat Damar merasa agak ketakutan. Dia berdiri di tempatnya untuk beberapa saat, tidak berani bergerak sedikitpun. Namun, kalau ini benar-benar mirip dengan karakteristik Death Strangle, cukup sulit jika ingin membunuh seorang ahli bela diri tingkat dewa. Kekuatan teknik bela diri dan kekuatan hukum miliknya mampu memberikan perlawanan. Damar bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan hukumnya sudah cukup kuat, dia bisa menggunakan Death Strangle untuk menghabisi lawan yang merupakan ahli bela diri uncommon level, akan tetapi itu juga merupakan awal yang luar biasa. Setelah melalui 3 bencana alam, akan sedikit sulit baginya jika ingin langsung menggunakan kekuatan hukum untuk membunuh dengan secepat kilat. Bahkan jika dia dapat melakukannya, pihak lawan juga pasti bisa melawannya selama beberapa saat. Namun, ahli bela diri tingkat dewa ini langsung terbunuh dengan secepat kilat. Kalau memang benar-benar kekuatan hukum jiwa, sampai sekuat apa kekuatan hukum ini bisa melakukannya. Darien yang berada beberapa jauh di depan tersentak. Damar, masalah kita akan selesai setelah kita pergi. Kamu jangan menyeret semua orang untuk mati bersama-sama. Darien menatap Damar sambil berkata dengan ekspresi wajah yang terlihat suram. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih dulu tidak dapat bertahan di tempat ini. Seru Damar dengan senyum sinis, aura di tubuhnya kembali meningkat drastis. Angkuh, Darien melihat bahwa Damar masih ingin bertarung dengannya. Tatapan Damar seolah ingin membunuh dirinya, paru-parunya seolah akan meledak. Dia seketika langsung berbalik badan, lalu menatap Damar dan berkata sambil tersenyum dingin, kalau begitu tidak ada yang boleh pergi. Damar, tepat pada saat ini, Yedri berteriak, kalau kalian bertarung lagi, kalian mungkin akan menghancurkan tempat ini. Alis Damar mulai sedikit berkerut. Dia menatap ke arah Darien, aura di tubuhnya perlahan-lahan menyusut. Memang kalau mereka bertarung, gerakan mereka mungkin bisa merobohkan tempat ini. Risiko mati bersama ini harus mereka pertimbangkan matang-matang. Bersambung, 2020. Tempat ini, tempat yang dia buka, kemungkinan besar adalah tempat warisan klan naga. Kalau dia masuk ke dalamnya, dia mungkin akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian, kalau dia bergerak maju, mungkin dia tidak perlu bertarung dan orang-orang ini semuanya mungkin akan mati secara misterius. Begitu memikirkan hal ini, Damar merasa untuk sementara dirinya tidak perlu mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia memutuskan untuk berjalan di belakang sekelompok orang ini untuk mencegah orang-orang ini kabur. Dia berdiri di tempatnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya kepada Thalia dan yang lainnya. Dengan cepat, Thalia juga sudah berlari mendekat. Darien menarik napas dalam begitu melihat Damar tidak menyerang lagi. Dia menarik seseorang untuk mendekat ke sisinya, lalu dia berkata, kamu jalan duluan. Ketua, orang itu berkata sambil menelan ludah. Jangan banyak bicara, teriak Darien. Begitu mendengar Darien berkata seperti itu, orang itu hanya bisa tersenyum getir, lalu berjalan selangkah demi selangkah ke depan. Damar dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang. Mereka berjalan maju dengan sangat hati-hati. Setiap Damar melangkah, setelah dia memastikan bahwa aman melangkah, barulah dia menyuruh Thalia dan yang lainnya mengikuti. Lalu, yang membuat Damar dan yang lainnya heran adalah proses selanjutnya tiba-tiba saja menjadi cukup lancar. Mereka sudah berjalan lebih dari setengah perjalanan tanpa ada orang yang mati lagi. Sebaris orang itu terus bergerak maju dengan kecepatan yang relatif sama. Tepat pada saat ini, di sebelah Yedri, seorang ahli bela diri tingkat dewa yang bermarga Aruchi melihat bahwa sepertinya tidak ada bahaya. Dia sepertinya ingin menjadi orang yang pertama masuk. Karakteristik angin melonjak di tubuhnya, lalu kecepatannya langsung bertambah dan dia berlari ke depan. Kemudian, tepat ketika dia sedang berlari dengan cepat, tiba-tiba tubuhnya membeku. Kemudian, lagi-lagi dia jatuh dengan tubuh kaku yang menghadap ke tanah. Aneh, pupil mata Damar menyusut. Sejauh ini, sudah 3 orang yang mati. Damar berusaha mengingat-ingat, ketiga orang ini tidak mengalami kecelakaan. Semuanya mati secara mendadak ketika sedang berlari dengan cepat. Yang paling pertama adalah very fast. Tubuh orang ini terluka parah. Jelas saja dia ingin menyeberangi alun-alun ini secepat mungkin, namun dia mati setelah berlari selama beberapa saat. Orang kedua adalah orang yang diserang oleh Damar.
orang itu ingin cepat-cepat membuat jarak yang jauh dengan Damar. Kemudian orang yang ketiga ingin segera melewati daerah ini secepat mungkin, kemudian dia pun ikut mati. Namun, Damar tidak tahu sebenarnya bagaimana hal ini bisa terjadi. Sejak awal, dia juga berlari dengan cepat, tapi dia merasa dirinya baik-baik saja, mungkinkah karena jaraknya tidak terlalu jauh? Atau karena dia memiliki karakteristik tulang naga? Rasa ingin mencoba di hati Damar meningkat, dia ingin sekali mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun dia tidak berani bertaruh, bagaimanapun nyawanya yang dipertaruhkan. Semua orang terlihat tegang dan gelisah. Orang yang dipanggil Darien berjalan di barisan paling depan, dia melangkah dengan sangat hati-hati, setiap langkahnya penuh keraguan. Karena 3 orang berturut-turut mati dengan cara yang aneh, otomatis tidak ada orang yang berani mencoba mengorbankan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang berani mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Memang tempat ini menyimpan harta warisan leluhur, tapi apakah sebanding dengan nyawa yang mungkin saja akan hilang? Tentu saja, Damar merasa kalau Guntur ada di sini, mungkin dia akan penasaran dan ingin mengetahui sebenarnya apa yang ada di sini, lalu memilih untuk berlari dan mencobanya. Tapi, jelas sekali di tempat ini tidak ada orang yang seperti itu. Mereka semua sangat menghargai nyawa mereka masing-masing, termasuk Damar. Sekelompok orang itu menghabiskan banyak waktu, setelah berjalan selangkah demi selangkah perlahan-lahan seperti ini, mereka akhirnya sampai di ujung alun-alun. Begitu sampai di ujung alun-alun, alun-alun berangsur-angsur mulai berubah menyempit, dan di depan ada tangga. Dalam penglihatan Damar, kemungkinan besar ada sekitar 100 tangga. Setelah melewati tangga, ada barisan bangunan pavilion. Darien dan kelompoknya adalah yang paling pertama sampai. Dia berbalik badan sambil melirik Damar dengan senyum dingin, lalu berjalan menaiki tangga. Di awal, kecepatan mereka sangat cepat, tetapi setelah beberapa saat berjalan, setelah kira-kira 34 anak tangga, Damar dapat merasakan dengan jelas bahwa kecepatan sekelompok orang itu mulai melambat. Wajah orang-orang itu pun mulai menunjukkan ekspresi kesulitan. Pupil mata Damar perlahan-lahan menyusut, lalu dia melangkah dengan cepat. Ketika menginjak anak tangga pertama, dia merasakan suatu tekanan tak kasat mata yang perlahan-lahan menekan dirinya. Apa ini? Damar melirik ke arah Lilia dan yang lainnya. Lilia mengangguk dan menyahut, ini sedikit mirip dengan tekanan di dalam ngarai yang ada di bumi. Perasaan bersemangat dan tidak sabar meningkat di dalam hati mereka. Tekanan di bumi disebabkan oleh Stargate. Tekanan di tempat ini mirip dengan tekanan di dalam ngarai, bukankah itu artinya tempat ini kemungkinan besar merupakan tempat di mana Stargate berada? Tujuan Damar dan yang lainnya adalah kembali ke alam semesta yang sebelumnya. Kalau di tempat ini ada Stargate, dan bisa terbuka, mungkin mereka bisa langsung pergi. Ketika Damar sedang memikirkannya, tiba-tiba di depannya terdengar teriakan kencang. Damar mendongak, kira-kira di tangga ke-50, seorang ahli bela diri tingkat dewa melangkah ke depan seolah dirinya sedang diperas tanpa henti. Darah segar menyembur dari 7 lubang di wajahnya. Kemudian orang itu ambruk di tangga dan sudah tidak bernapas. Kalau sebelumnya kematian misterius di alun-alun membuat semua orang terheran-heran, maka sekarang, kematian di atas tangga ini membuat semua orang syok. Darien berteriak kencang, semuanya, kalau merasa dirinya tidak sanggup lewat, tetap di tempat masing-masing. Kalau keberuntungan kalian berakhir di sini, kultivasi di bawah tekanan ini mungkin akan meningkat drastis. Dia berbicara kepada orang-orang 12 Palace. Saat ini, Verifas telah mati, 12 Palace menjadi kelompok tanpa pemimpin, dan Yedri pun telah berbalik. Di timur daratan Lord Shock, pasti siapapun yang ditanya akan mengatakan kalau orang ini adalah yang terbaik di antara orang-orang 12 Palace. Setelah itu, dia melihat ke bawah tangga, kemudian dia menemukan Damar sedang menatapnya dengan wajah yang setengah tersenyum. Raut wajah Darien makin suram. Melihat senyum Damar ini, dia langsung tahu kalau bahwa tidak mungkin bagi orang-orang ini berkultivasi di sini dengan aman. Saat ini, Darien menggertakkan giginya. Dia tidak berani terlalu lama berhenti lagi, jadi dia pun terus berlari menuju puncak. Dia ingin cepat-cepat mengambil warisan di tempat ini. Damar tersenyum sinis, mereka berempat adalah yang paling belakang. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan seperti ini. Tentu saja, mereka dapat merasakan bahwa tekanan di tempat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan Stargate di dalam ngarai di bumi.
Ketika mereka telah menaiki sekitar 40 lebih anak tangga, Damar merasakan kekuatan tekanan ini hampir mirip dengan yang ada di ujung ngarai di bumi. Dengan kata lain, tempat ini merupakan tempat dengan tekanan yang dapat ditahan oleh ahli bela diri tingkat dewa. Alis Damar mulai berkerut, masih ada lebih dari setengah anak tangga, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak mungkin bisa mencapai puncak dengan kekuatannya saat ini. Tentu saja, saat ini dia merasakan kekuatan tekanan ini tidak terlalu besar, jadi dia pikir masih ada sedikit kesempatan. Saat menaiki tangga, yang membuat Damar terkejut adalah, dia merasakan kekuatan tekanan ini selalu dalam kondisi yang bisa dia tahan, termasuk Thalia dan yang lainnya, mereka semua tampak sangat santai. Tidak seperti orang-orang lainnya yang terlihat begitu kesulitan. Bersambung, 2021. Pada akhirnya, Damar sampai di depan seorang ahli bela diri tingkat dewa dari 12 Palace. Wajah orang itu membiru begitu melihat Damar yang sudah sampai di tempat ini. Di bawah kekuatan tekanan yang besar, seluruh tubuhnya menahan tekanan ini. Begitu melihat Damar berjalan mendekat, perasaan putus asa sekilas muncul di matanya. Tanpa basa-basi, Damar langsung mengayunkan pedangnya. Pihak lawan ingin melawan Damar, tetapi dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan kekuatan tekanan di sekitarnya. Bagaimana bisa dia menahan serangan Damar? Orang itu pun mati ditebas oleh Damar. Yang lainnya luar biasa terkejut begitu melihat hal ini. Dua orang di antaranya memilih untuk langsung kabur saat itu juga. Mereka langsung mundur dan menuruni tangga. Raut wajah Darien menjadi sangat suram. Ada 13 orang yang ikut dalam perjalanan ini. Satu orang dibunuh oleh bisu di awal, kemudian 3 orang tewas oleh serangan dadakan Damar, dan 2 orang mati secara misterius di alun-alun bawah tanah. Sekarang hanya tersisa 5 orang saja. Di antara 5 orang itu, 2 orang di antaranya berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas. Mereka sudah menaiki sekitar 70 anak tangga dengan cepat, dan mereka masih terus cepat-cepat naik. Damar berusaha keras untuk menahan keinginan untuk kembali dan membunuh mereka berdua. Dia menatap Darien, kemudian berkata kepada Thalia dan yang lainnya, kita harus fokus. Thalia mengangguk. Mereka pun kembali melangkah naik. Saat ini Yedri sudah berada di anak tangga ke-60, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Kekuatan Yedri sebenarnya cukup mumpuni. Dia adalah ahli bela diri tunggal, namun jika membicarakan kekuatan teknik bela diri, Damar dapat merasakan bahwa teknik bela diri gabungan miliknya setara dengan Yedri. Di daratan Lord Sok ini, setelah seni bela diri menjadi dewa, masih ada tingkatan selanjutnya. Mereka memiliki warisan, sedangkan Damar terpaksa harus mencarinya sendiri. Ketika Damar mencapai tangga tempat Yedri berada, dia merasakan walaupun tekanannya memang sangat besar, tetapi dia tetap sangat tenang dan sama sekali tidak merasakan hal lain, sedangkan Yedri sudah basah kuyup oleh keringat, seolah tidak dapat menahan tekanan ini. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, kamu berkultivasi saja di sini, kata Damar dengan kening berkerut sambil menatap Yedri. Tidak bisa, Yedri menggertakkan giginya dan menambahkan, ini adalah tanah leluhur yang sudah aku tunggu bertahun-tahun, aku harus mengambil warisan yang ada di dalamnya. Damar mengerutkan kening dan bertanya, bahkan jika kamu tahu kamu bisa mati kalau naik kamu tetap akan naik. Lalu kenapa kalau mati? Yedri menggertakkan giginya, kalau dalam perjalanan kali ini, Darien tidak mati. Cepat atau lambat juga aku akan mati. Damar terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu tidak berkultivasi saja di tempat ini? Kalau kamu percaya padaku, kita kan masih memiliki kesepakatan. Kalau aku masuk, aku akan mengambil warisan itu dan semuanya akan kubagi denganmu. Baik itu teknik bela diri atau buku langka, termasuk harta karun juga, semuanya akan aku bagi sama rata denganmu. Raut wajah Yedri terlihat rumit begitu mendengar kata-kata ini. Tampaknya dia juga tidak terlalu mempercayai Damar. Darien sudah hampir sampai di puncak, ucap Lilia. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Yedri sedikit berubah. Dia menggertakkan gigi sambil mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mempercayaimu. Aku akan kembali dan menghabisi 2 orang itu. Setelah itu langsung berkultivasi di sini sambil menunggu kalian. Dia tidak punya pilihan, dia merasa kalau dia berjalan lagi, dia akan benar-benar mati di tempat ini. Damar mengangguk sambil menyahut, oke, pergilah, seru Yedri, lalu dia mengejar 2 orang itu dengan cepat. Di perjalanan, walaupun tekanan itu masih ada, tetapi mereka berempat berjalan dengan sangat santai. Ini membuat Damar merasa sedikit heran. Bahkan Darien pun setelah berjalan sampai ujung, dia dengan sedikit pincang.
Bukankah dia ahli bela diri unggulan di daratan ini? Namun, Damar dan yang lainnya cukup tenang. Dengan cepat mereka melangkah ke tangga yang paling terakhir. Di atas ruangan datar ada 2 buah pintu. Darian dan 2 orang lainnya sudah hampir kehabisan tenaga. Dan yang membuat Damar lemas tak berdaya adalah, setelah melewati jalan ini, Stargate yang mereka nantikan tidak terlihat sama sekali, bahkan tidak ada jejaknya sedikitpun. Kekecewaan melintas di wajah Damar, dia menatap ke arah 2 pintu itu, lalu berkata dengan kening berkerut, entah kemana perginya ketiga orang itu. Ayo kita berpencar, kamu dan Lilia pergi bersama, sedangkan aku dengan Wendy, usul Talia. Damar menggeleng dan menyahut, kita memang bisa berpencar, tetapi kalian bertiga pergi bersama saja. Tempat ini ada hubungannya dengan klan naga, aku bisa melindungi diri sendiri walaupun aku pergi sendiri. Alis Talia berkerut, namun dia tidak menolak usul Damar, dia menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu, kamu hati-hati pergi sendiri, pergilah. Mereka berempat memutuskan untuk berpencar, Damar berjalan seorang diri ke pintu di sebelah kiri. Setelah berjalan melewati pintu tersebut, ada sebuah lorong lagi yang dalam. Damar menelan ludah, dia mengaktifkan karakteristik jiwanya dan pada saat yang sama dia mengeluarkan Dragon Sword yang ada di belakang punggungnya. Dia menggenggam pedang itu erat-erat di tangannya. Tempat ini sangat aneh, Damar juga tidak berani bersikap gegabah. Setelah berjalan di sepanjang lorong selama beberapa waktu, dia melihat seberkas cahaya di depan. Dia kembali berjalan keluar, di hadapannya adalah sebidang tanah datar, seolah tempat ini merupakan sebuah kota yang dikelilingi tembok berbentuk kotak, saling berhubungan dan ada banyak bangunan di sekitarnya. Bangunan-bangunan ini tampaknya sudah sangat kuno, tiap-tiap bangunan diselimuti oleh lumut atau sesuatu yang kering. Kota yang berbentuk kotak ini sepertinya tak berpenghuni. Tentu saja, tatapan Damar tertuju pada tempat yang tak jauh darinya. Tempat itu memiliki sebuah patung berbentuk naga yang luar biasa besar. Seorang pemuda yang berpakaian serba putih sedang berdiri di bawah patung itu dengan tatapan kosong, kesedihan terlihat di dalam matanya. Damar melihat ke arah patung berbentuk naga itu, alisnya juga ikut berkerut, dia merasakan perasaan sedih yang mendalam di dalam hatinya mulai meningkat. Pemandangan ini membuat dia merasa sangat sedih. Dia berjalan mendekat ke sana. Bizu tampaknya sadar, dia menoleh ke belakang dan menatap Damar sambil berkata, kalian sudah selesai bertarung. Damar mengangguk dan menyahut, ya, apa kamu tidak melihat orang lain? Sampai sekarang, aku hanya melihat kamu seorang diri, mungkin saja aku tidak menyadari kalau barusan mereka lewat di sebelahku, jawab Bizu. Damar tercengang, dia menatap Bizu, dia merasa Bizu sedikit aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku jadi merasa sedih melihat patung ini? Tanya Damar sambil menarik napas dalam. Karena ini adalah lokasi makam Raja Naga. Bizu menatap Damar kemudian melanjutkan, kamu adalah setengah klan naga, wajar saja kalau kamu merasa sedih ketika melihat patung Raja Naga. Damar tercengang, lalu dia bergumam, jangan-jangan tempat ini benar-benar medan perang kuno, tempat pertarungan antara klan naga dan dewa utama. Bizu tidak menjawab pertanyaan Damar. Dia berbalik dan melihat pedang di belakang punggung Damar. Dia merenung sejenak, kemudian berkata, apakah kamu benar-benar akan membawa pedang ini? Pedang ini terikat erat denganku, sahut Damar. Bizu berkata, tentu saja. Pedang ini adalah pedang Raja Naga, kamu adalah tulang naga, tentu saja akan terikat denganmu. Ah, apa katamu? Pedang Raja Naga? Damar membelalakan matanya tidak percaya. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Dia menurunkan senjatanya dan berkata, kamu mengatakan yang sebenarnya atau sedang menipuku? Bersambung 2022. Bizu menyahut, untuk apa aku menipumu? Karena kamu sudah ada di sini, ayo ikut aku. Tunggu dulu. Damar tercengang dan berkata, jadi dari tadi kamu menungguku di sini? Ya, mungkin. Setelah berkata begitu, dia menggelengkan kepala dan menambahkan, sudahlah lupakan, kamu ikut aku dulu. Damar mengangguk, lalu mengikuti di belakang Bizu. Entah kenapa, ada sebuah firasat di dalam hatinya, yaitu firasat kalau Bizu tidak akan melakukan apapun padanya, dia seolah memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Bizu mengajak Damar untuk terus berjalan ke depan. Namun, Damar menyadari sesuatu yang aneh, dia sadar bahwa Bizu sepertinya sedikit aneh, dia seolah sedang termenung, tatapan matanya terlihat agak kosong. Kamu sepertinya sangat mengenal tempat ini, ya.
Tanya Damar. Pada saat ini, tatapan mata Bizu kembali seperti semula. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, aku sudah sangat lama hidup di tempat ini." Hah, Damar tercengang. Kamu sudah hidup selama itu. Kamu di sini. Memangnya tempat apa ini? Damar, aku kan sudah bilang kalau ini makam Raja Naga. Bizu menyahut dengan senyum tipis. Nanti selengkapnya juga kamu akan tahu sendiri. Bukankah kamu penasaran siapa aku? Iya, maaf. Damar menggaruk kepalanya kemudian kembali berkata, "Aku punya firasat, jangan-jangan kamu ini." Bizu balik badan dan menatap Damar, lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Aku adalah klan naga." Apa? Damar menatap Bizu dengan kaget, matanya terlihat bergetar karena syok. Ketika dia sampai di daratan Lurdsok, tempat dia jatuh adalah desa Hava. Dia mendengar Aethen menceritakan legenda tentang klan naga. Damar percaya bahwa dunia ini memiliki hewan purba seperti naga dan phoenix. Dia bahkan berpikir kalau saja dia tercemar, kemungkinan besar dia juga akan berubah menjadi wujud naga. Bumi yang berada di depan Stargate memiliki bangkai naga dan phoenix. Semua tanda ini menjelaskan bahwa hewan sejenis ini memang benar-benar ada. Namun, ketika Bizu mengatakan kalau dirinya adalah bagian dari klan naga, Damar masih merasa sedikit tidak menyangka. Namun, dia merasa itu masuk akal. Bizu amat sangat kuat. Satu kata saja bisa membuat ahli bela diri tingkat dewa terluka. Kekuatannya pasti sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan gaya tarik di tubuhnya itu, memang membuat Damar merasa sedikit aneh dan tidak paham. Kalau Bizu adalah klan naga, Damar sendiri juga merupakan tulang naga. Itu artinya, mungkin mereka memang memiliki gaya tarik yang saling berkaitan. Tapi, jelas-jelas kamu adalah manusia, seru Damar. Ah, Bizu tersenyum tipis dan menyahut, "Ya, aku sekarang sedang dalam wujud manusia. Kamu tidak perlu banyak bertanya, karena aku tidak bisa mengatakannya kepadamu secara terang-terangan. Kalau aku mengatakannya itu hanya akan membawa bencana padamu." Setelah berkata begitu, dia berhenti sejenak dan berkata, "Ikuti saja aku." Damar mengangguk tanpa banyak bertanya lagi. Lalu, setelah berjalan beberapa langkah, dia diam-diam melirik ke arah Bizu dan menyadari bahwa tatapan Bizu mulai kembali sembab. Setelah beberapa saat berlalu, Bizu tiba-tiba berbicara, "Kamu sekarang umur berapa?" Ketika menanyakan ini, ekspresi wajahnya kembali normal. "Sekitar 50 tahun lebih," sahut Damar sambil merenung. "Kalau begitu kamu masih muda." Bizu melanjutkan, "Menjadi dewa seni bela diri dual dan Dragon Nine Changes benar-benar hebat. Bakatmu juga pasti luar biasa." Dia seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, tatapan matanya kembali berubah sayu. Damar merasa aneh, dia pun tidak tahan dan menanyakannya, "Kenapa tatapanmu selalu kosong?" Bizu balik badan, ekspresi wajahnya kembali normal, lalu dia menyahut, "Ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan." "Kita sudah sampai," Bizu berkata sambil menunjuk sesuatu di depannya. Damar mengalihkan pandangan, di depannya adalah sebuah istana. Istana yang sudah sangat kuno, dipenuhi dengan bau lapuk khas bangunan tua, tampaknya sudah bertahun-tahun berlalu, akan tetapi entah dibangun dengan bahan apa sampai sekarang masih bertahan dan belum hancur. "Untuk apa kamu membawaku datang ke sini?" tanya Damar. "Ini adalah tanah leluhur yang kalian cari-cari," seru Bizu, kemudian dia melanjutkan, "Terserah kamu mau mengambil berapa banyak pelajaran dari dalam sana." "Pintu yang satunya lagi mengarah kemana?" tanya Damar. "Di belakang pintu itu adalah tempat kuil berada, di dalamnya tersimpan banyak warisan seni bela diri. Mereka yang bisa mendapatkannya, akan mendapat banyak keuntungan," Bizu menjelaskan. Setelah berkata seperti itu, dia menatap ke sisi sini dan berkata, "Dan di sini adalah ilmu warisan dari klan naga." Mendengar hal ini, hati Damar mulai terasa sedikit panas. Kalau dia benar-benar bisa mempelajari sesuatu dari dalam sini dan membuat kekuatan teknik bela dirinya meningkat pesat, atau meningkatkan kekuatan hukumnya, dia bisa menguasai kekuatan Stargate di tubuhnya. Dengan begitu mungkin dia bisa mendapatkan cara untuk pergi dari dunia ini. "Bagaimana caranya aku masuk?" tanya Damar. Bizu merenung sejenak, kemudian dia melambaikan satu tangannya, seolah menciptakan embusan angin. Krit! Pintu gerbang istana yang kuno perlahan-lahan terbuka. Di dalamnya, bau lapuk menyebar keluar. Damar masih belum bereaksi, namun tiba-tiba, dia merasakan ada orang yang langsung menendang pantatnya di belakangnya.
Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung terlempar dan mental ke belakang hingga masuk ke dalam pintu gerbang. Di belakang, Bizu melambaikan tangannya sekali lagi, pintu gerbang yang kuno itu perlahan-lahan mulai tertutup. Melihat pintu tertutup rapat, sorot mata Bizu kembali terlihat sayu, dan dia lagi-lagi terlihat termenung. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Ayah, pedangmu telah memilih dia, mungkin keinginanmu juga yang memilih dia, jadi aku akan membantunya." Setelah berkata begitu, dia mendongak dan melihat ke atas. Dunia ini seperti bintang di langit. Kemudian dia bergumam, "Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tanah leluhur kami sudah menjadi daratan yang ditinggalkan. Tempat pemakaman ayah disebut dengan Lunaris. Apa yang bisa dia berikan untuk kita?" Bizu bergumam, "Lupakan saja, ayah. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali lagi untuk melihat ayah." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan melangkah keluar. Tampak kesedihan terlukis di wajahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia kembali ke keadaan merenung. Sedangkan Damar, benar-benar tidak tahu apapun tentang hal ini. Dia ditendang hingga jatuh terjerembab. Di sekitarnya gelap gulita. Dia ingin mengaktifkan karakteristik jiwa miliknya, namun, dia justru menyadari bahwa karakteristik jiwanya seolah ditekan dengan sebuah kekuatan yang lebih kuat. Ekspresi wajah Damar berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba, sebuah lampu minyak di hadapannya menyala. Damar melirik ke sana, seolah ada gulungan kertas di bawah lampu minyak tersebut. Damar hanya melirik sekali, tatapan matanya seketika menjadi muram. Dia merasa dirinya seperti ditarik oleh gulungan kertas tersebut. Lampu minyak terus bergerak, kata demi kata mulai bergabung menjadi satu. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, dalam sekejap mata seolah sebuah gambar bergerak muncul di hadapan Damar bagaikan film animasi. Namun, Damar hanya melirik sekilas, dia langsung dapat merasakan kalau ini sepertinya adalah sebuah metode kultivasi milik klan naga. Damar tidak memedulikan hal yang lain, dia juga tidak memikirkan kenapa Bizu menendang dirinya. Dia mulai mencoba teknik yang ada di gulungan kertas tersebut untuk mengalirkan Qi. Dia dapat merasakan, seluruh tubuhnya mulai berubah panas. Qi Damar, setelah melalui pelatihan tingkat dewa, melalui transformasi satu kali, dia menekan metode Qi dan membuat kekuatan supranaturalnya menjadi sedikit lebih kuat dibandingkan dengan ahli bela diri tingkat dewa biasa. Dan dengan menggunakan teknik klan naga, dia merasa Qi miliknya seolah-olah mengalami transformasi kedua setelah menjadi dewa. Auranya tidak terus-menerus berubah kuat, sebaliknya, saat ini justru terus-menerus tertahan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, lampu minyak pun padam. Seluruh proses ini berlangsung dengan sangat cepat, namun Damar bisa mengingat semua ini dengan jelas. Tepat pada saat ini, lampu minyak kedua menyala. Di lampu minyak kedua, hanya ada sebuah kata yang terukir dalam tulisan kaligrafi. Bunuh, bersambung, 2023. Ya, hanya satu kata itu saja. Tidak ada kata lain di sana. Namun, ketika Damar melihatnya, dia justru merasakan sebuah aura membunuh yang sangat besar menyapu wajahnya. Di dalamnya mengandung dao pembunuh yang membuat Damar merasa ketakutan. Bro, Damar merasa kepalanya seolah mendapat pukulan, dan dia pun langsung memuntahkan darah segar. Tanpa memedulikan darah segar di ujung bibirnya, dia bergumam, kekuatan teknik bela diri. Bisa sampai sekuat ini, Damar tidak percaya. Dia mendongak sekali lagi dan melihat ke arah kata itu. Di dalam kegelapan, pupil matanya berubah menjadi warna merah darah. Aura pembunuh yang kuat menyebar keluar dari tubuh Damar. Di belakang punggung Damar, ketiga senjata itu terus-menerus bergetar, juga mengeluarkan bunyi yang nyaring. Saat ini, senjata-senjata tersebut seolah diaktifkan oleh kata bunuh ini. Damar telah sepenuhnya masuk ke dalam kondisi yang tak sadarkan diri. Dia bahkan tidak merasakan apapun. Seiring dengan dia yang meresapi kata bunuh ini, kekuatan teknik bela dirinya berangsur-angsur menjadi kuat dengan kecepatan yang dapat dilihat secara kasat mata. Di sisi lain, Bizu berjalan pelan menuju ke depan patung, lalu perlahan-lahan berlutut di depan patung. Kemudian dia kembali bergumam, ayah pernah mengatakan kalau semua orang yang datang ke sini adalah orang yang ditakdirkan. Karena orang-orang itu sudah datang ke sini dan sudah masuk ke dalam kuil, warisan yang bisa mereka ambil bergantung pada kesempatan dan keberuntungan mereka, kan? Dia berbicara sambil menatap patung tersebut, kemudian melanjutkan, aku harus pergi, aku ingin pergi ke tanah leluhur untuk berkunjung.
Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, dan apakah aku masih bisa masuk ke dalam sana. Kalau bisa, aku akan mencari mayat kakak. Setelah selesai bicara, dia berlutut, lalu bangkit berdiri dan melangkah keluar dengan wajah termenung. Di dalam pintu yang lain, Thalia dan teman-temannya berjalan di sepanjang jalan dari pintu tersebut hingga masuk ke sebuah tempat terbuka yang sangat luas. Pintu ini langsung terhubung dengan sebuah bangunan yang luar biasa besar. Bangunan ini berbentuk kerucut dengan ruangan yang amat sangat besar. Namun, semakin naik, jadi semakin kecil. Di dindingnya ada beberapa batu yang tidak diketahui batu apa itu, lalu ada seberkas cahaya menyebar di dalam kegelapan ini dan menerangi seluruh tempat ini. Dan di atas ruangan, ada tempat yang berisi banyak sekali koleksi buku. Buku-buku yang tak terhitung jumlahnya tertata di atas sana, sekilas jumlahnya benar-benar tak terhingga. Ketika Thalia dan yang lainnya berjalan masuk, Darian dan dua orang lainnya memilih lawan di antara mereka dengan semangat. Begitu melihat Thalia dan yang lainnya masuk, pupil mata Darian sedikit menyusut, lalu dia bertanya, "Damar tidak ada?" Saat dia berkata seperti itu, wajahnya menunjukkan seulas senyum sinis sambil berkata, "Kepung dan bunuh mereka bertiga." Thalia menyahut sambil tersenyum dingin, "Kalian berani menyerang, aku akan menyalakan api dan membakar tempat ini. Jangan ada seorang pun yang berpikir untuk mendapatkan warisan itu." Dia tidak begitu yakin bisa menghadapi orang-orang ini. Dia telah melihat kekuatan Darian. Sebelum Damar datang ke sini, dia tidak bisa menyerang, pokoknya tidak boleh menyerang. Ekspresi wajah Darian tampak tidak enak dilihat. Dia melirik Thalia dengan sorot mata dingin, tetapi dia berusaha menahan emosinya. Thalia sedikit bernapas lega begitu melihat Darian tidak jadi menyerang mereka. Dalam hal kekuatan bertarung yang sebenarnya, Thalia dan Wendy sedikit lebih buruk daripada Damar, dan kesenjangan ini terutama terlihat pada teknik bela diri gabungan. Sedangkan Darian memang sedikit lebih kuat daripada Damar. Dua orang di sampingnya, yang satu berasal dari Kalut, dan yang satunya lagi berasal dari 12 Palace. Kekuatan keduanya setara. Kalau mereka benar-benar bertarung, mereka bertiga pasti tidak akan menang. Jadi, lebih baik menunggu Damar datang, baru bertarung. Ayo cari warisan seni bela diri yang berguna untuk kita berkultivasi. Thalia menarik napas dalam. Wendy dan Lilia mengangguk. Kemudian, Wendy sepertinya menyadari sesuatu. Dia pun mendongak melihat ke sekeliling. Beberapa saat kemudian, sepasang sayap di belakang punggungnya sedikit bergetar. Setelah itu dia perlahan-lahan melayang. Dia melayang ke tempat tertinggi, lalu mengulurkan tangan untuk meraih sesuatu. Sebuah buku kuno berwarna abu-abu dengan seberkas cahaya perlahan-lahan melayang keluar. Wendy membolak-balik buku tersebut, lalu sepasang matanya yang indah tiba-tiba menyipit. Dia menatap ke arah bawah, kemudian bergegas menyimpan kembali buku kuno itu. "Apa yang kamu pegang itu? Cepat serahkan kepadaku." Darian melirik, dia tahu benda yang ditaruh Wendy bukan benda sembarangan, maka dari itu dia berteriak. Wendy balas meliriknya dengan sorot mata dingin, lalu mencibir, "Dasar bodoh." Dia benar-benar mengabaikan Darian. Setelah itu, dia langsung mengambil buku kedua. Buku kedua adalah buku tentang pedang, tetapi teknik pedang di buku pedang ini tidak begitu hebat. Dia bahkan merasa, ini hanyalah sebuah buku pedang yang digunakan oleh ahli bela diri tingkat atas. Dia mengerutkan keningnya, lalu menaruh kembali buku pedang ini. Setelah itu, dia lanjut melihat buku ketiga. Ada banyak sekali buku-buku langka di tempat ini, akan tetapi penempatannya sangat berantakan. Sulit sekali bagi Wendy untuk membayangkan bahwa buku kuno yang barusan diambil diletakkan bersama dengan buku pedang untuk ahli bela diri tingkat atas ini. Dengan kata lain, bisa atau tidak mendapatkan hal-hal yang baik, semua itu bergantung pada keberuntungan. Ada terlalu banyak benda di sini. Thalia dan Lilia juga tidak berhenti membaca. Tetapi alis keduanya sedikit berkerut, tampaknya mereka tidak menemukan benda yang bagus. Sebaliknya, binar penuh semangat melintas di mata Darian, kemudian dia mengambil dua buku kuno dengan cepat dan memasukkannya ke dalam tas. Di sisi lain, aura pembunuh di tubuh Damar melonjak, auranya juga meningkat drastis, terus meningkat, kekuatan teknik bela dirinya tidak henti-hentinya bertambah kuat, teknik yang baru akan membuat perubahan pada tubuhnya. Jika dibandingkan, sebenarnya kekuatan hukumnya tidak terlalu meningkat. Tentu saja, saat ini Damar tidak punya banyak waktu untuk memedulikan hal itu. Dia menatap kata, "bunuh," tersebut dengan tatapan tajam. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menyerangnya. Damar merasa dirinya seolah berada di tengah gunungan mayat dan lautan darah.
Dia merasa jiwanya terkena pengaruh, ada kegilaan yang melonjak di dalam matanya. Namun, Damar menahannya sekuat tenaga dan pada saat yang sama dia semakin merasakannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Sudut bibirnya terus-menerus bergetar, darah dari sudut bibirnya terus-menerus mengalir, tetapi dia seakan tidak menyadarinya. Ya, kesadaran Damar berangsur-angsur tenggelam di bawah niat membunuh ini, bagaikan kabut merah yang masuk ke tubuhnya. Pada saat ini, ketika Damar mencapai batasnya, ketika dia hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran. Bes, lampu itu tiba-tiba padam. Aura pembunuh yang menyerangnya itu juga surut bagaikan air laut. Napas Damar terengah-engah, satu kata itu memberi pengaruh yang begitu besar baginya. Sebelum dia sempat bereaksi, seberkas cahaya kembali menyala. Lampu minyak terus bergerak, kali ini, di atas lampu minyak bukan lagi sebuah metode, bukan juga teknik bela diri, melainkan seseorang yang sedang bertarung dengan pedang panjang di tangannya. Pedang orang ini mirip dengan pedang yang Damar ambil di atas pintu, tapi mungkin karena lukisannya, jadi kelihatannya tidak begitu nyata. Gerakan lampu minyak itu sangat cepat, setiap gambar bagaikan rangkaian gambar yang saling berhubungan. Bagaikan sebuah film animasi, ini membuat Damar merasa sangat terkejut. Setiap gerakan orang itu, tampaknya memiliki energi yang tak ada habisnya. Kecepatannya sangat cepat, bahkan mata Damar tidak bisa mengingat semua ini. Lampu minyak ini, berputar mengelilingi tempat ini dan pada akhirnya berhenti. Seluruh tempat ini sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan. Bersambung 2024. Pada saat ini, Damar merasa ada banyak hal yang memenuhi pikirannya. Dia tidak dapat menahan diri dan akhirnya duduk sambil bersila, lalu memejamkan matanya. Teknik yang baru dia dapatkan mengalir dan niat membunuh semakin jelas. Dia dapat merasakan, semua hal di dirinya sepertinya benar-benar meningkat. Tubuh Damar, 9 titik cahaya yang mewakili Dragon Nine Changes perlahan-lahan menyala. Mereka berangsur-angsur berubah membesar, cahaya tersebut memancar ke segala arah, seolah membentuk sebuah hubungan satu sama lain. Tidak lama kemudian, 9 titik cahaya langsung terhubung menjadi satu dan membentuk 9 rantai bintang. Pada saat ini, Damar merasa seperti ada sesuatu yang pecah di dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia merasakan auranya menjadi liar dan kekuatan hukum terus meningkat. Damar benar-benar tercengang. Sebenarnya, setelah mencapai tingkat dewa, dia tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan kekuatan hukum miliknya. Pada hari-hari biasanya, dia akan dapat memahaminya, tetapi dia tidak memiliki petunjuk dan saat ini, setelah melihat semua hal di sini, kekuatan hukum dan kekuatan teknik bela diri miliknya mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun, semua auranya yang memancar keluar seolah tidak dapat meninggalkan tempat ini. Orang-orang di luar pun tidak tahu apa-apa tentang semua yang terjadi di sini. Di sisi lain, Lilia menarik tangan Thalia dan berkata, para ahli bela diri tingkat dewa ini juga memiliki pembagian kekuatan. Thalia mencondongkan tubuhnya sambil bertanya, pembagian seperti apa? Dewa tingkat bawah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat atas. Lilia mengerutkan kening, lalu bertanya, bagaimana caranya menilai hal ini? Tidak tahu. Thalia menggeleng dan berkata, taruh buku ini di tempatnya, lalu pergi keluar dan bertanya pada seseorang. Oke, Lilia mengangguk, kemudian dia meletakkan buku itu kembali, lalu bertanya dengan kening berkerut, Damar belum juga datang sudah selama ini, jangan-jangan dia mendapat masalah. Aku tidak tahu. Thalia menggeleng dan berkata, selain itu, tidak ada sedikit pun aura yang menyebar keluar. Thalia melanjutkan, semakin lama sorot mata Darian yang menatap kita semakin tidak beres. Aku merasa dia bisa menyerang kita kapan saja. Ya, Darian terus menatap ke arah mereka. Wendy berkata dengan nada dingin, jika ada pertarungan, aku akan menghadapinya. Aku juga punya kesempatan untuk menahannya. Thalia harusnya bisa membunuh satu orang, bantu aku ketika waktunya tiba. Lilia seret satu orang lainnya, dengan begitu masalahnya juga tidak besar. Wendy melanjutkan ucapannya, saat ada yang tidak beres, Damar pasti akan datang sesegera mungkin. Apa orang ini mau mengoleksi buku kuno di tempat seperti ini? Thalia mencibir, dia pasti akan melakukan sesuatu, tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi setelah dia keluar. Jangan pedulikan dia, ucap Wendy acuh, terus cari sesuatu yang sesuai untuk perkembangan ilmu bela diri kita. Lilia dan Thalia keduanya mengangguk. Waktu berlalu begitu saja. Di sisi lain,
Damar masih duduk bersila. Saat ini napasnya telah mencapai tingkat yang relatif aman dan stabil. Tapi Qi di tubuhnya masih mengalami perubahan kedua. Konsentrasi Qi semakin tinggi dan intensitasnya menjadi lebih kuat. Teknik baru memberi pengaruh baginya. Entah sudah berapa lama, Damar menghela napas panjang sambil membuka matanya. Wung, tepat pada saat ini, kekuatan tolakan yang sangat besar tiba-tiba mendorong Damar keluar. Hah, Damar masih belum bereaksi, namun dia dengan cepat didorong keluar. Jangan, Damar kaget. Dia dengan cepat didorong keluar dari gerbang, lalu gerbang segera ditutup dengan cepat. Damar masih ingat bahwa ketika dia pergi bersama bisu ke sini, dia melihat banyak tempat, di beberapa bangunan ada banyak senjata ajaib. Dia melihat banyak bahan berharga ditempatkan di beberapa bangunan. Dia tidak berhasil mengambil apapun sekarang, karena telah didorong keluar oleh kekuatan ini, dan ini membuatnya sangat jengkel. Meskipun begitu, apa yang dia dapatkan kali ini cukup dan peningkatannya cukup besar. Damar merasa dia yang sekarang bisa menang jika berhadapan lagi dengan Darien. Siapa yang akan melepas kesempatan berharga ini? Namun, saat ini, Damar tidak punya pilihan, karena dia tiba-tiba didorong keluar. Segera setelah itu, seluruh kota bergetar, seolah-olah akan runtuh. Namun yang membuat Damar terkejut adalah gempa besar tidak menyebabkan bangunan-bangunan tersebut runtuh, semua bangunan tetap di tempat. Begitu juga Thalia dan yang lainnya, mereka juga didorong oleh kekuatan ini. Mereka didorong keluar dari kota, lalu keluar ke tangga. Kemudian beralih di alun-alun, tempat itu tiba-tiba menggulung seperti hendak menutup. Kekuatan jiwa yang menakutkan mulai melonjak pada saat ini. Damar tak tahan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan jiwa yang menakutkan membuat Damar yang sekarang mengalami peningkatan besar pada kekuatan hukum juga merasakan getaran di jiwanya. Damar tidak punya waktu untuk bergerak, dia didorong langsung ke pintu masuk terjauh. Lilia dan yang lainnya juga didorong keluar oleh energi besar ini. Mereka berada di pintu masuk dan melihat ke depan dengan tatapan terkejut. Ketika alun-alun di depannya ditutup, seluruh kota tergulung. Di bawah alun-alun, ternyata ada sungai bawah tanah yang luas. Di bawah kedalaman tanah puluhan ribu meter, bukan magma yang terlihat, justru sebuah sungai bawah tanah yang besar. Damar tercengang. Dunia ini adalah alam semesta primordial sebelum Big Bang, sangat luas. Struktur planet-planet tampaknya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Boom! Suara ledakan menggema, dari kejauhan kota itu menghantam air tanah, memercikan cipratan air yang tak ada habisnya ke arah Damar dan yang lainnya. Wajah Damar berubah, dia mengangkat satu tangan, menamparkan air ke arah mereka dan dengan cepat air seketika membeku. Tidak hanya itu saja, Damar dan yang lainnya juga tercengang karena kota tampaknya telah berubah menjadi kapal selam, dibungkus oleh bebatuan dari alun-alun, lalu langsung tenggelam ke sungai bawah tanah. Kamu berhasil menjadi dewa tingkat menengah. Tepat pada saat ini, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. Damar menoleh ke samping, ekspresi terkejut terlukis di wajah Yedri. Yedri telah berkultivasi di tangga sepanjang waktu, ketika energi besar baru saja mendorong semua orang keluar, secara otomatis Damar juga ikut terdorong keluar. Dewa tingkat menengah. Damar mengerutkan kening. Yedri menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Tidak, auramu adalah dewa tingkat atas." Pada saat ini, Darien juga merasakan aura Damar, ekspresinya berubah, dia ingin segera melarikan diri. "Jangan biarkan dia lari," seru Yedri. Tanpa mengatakannya, Damar juga tahu, kemudian Damar dalam sekejap muncul di pintu masuk gua, lalu menatap Darien sambil berujar, "Pak Tua, ayo bertarung sekali lagi." Darien sedikit menyeringai, lalu berujar sambil menatap Damar, "Apa kamu harus membunuh semuanya?" Damar menatap tatapan tidak suka, lalu menyahut, "Kamu yang menginginkan aku mati, kamu juga yang merebut istriku, bahkan kamu juga yang ingin membunuh kita semua, sekarang. Mengapa kamu yang bertanya padaku dengan pertanyaan itu?" Wajah Darien menggelap, "Tidak ada pilihan lagi, aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan." Damar mencibir, "Kalau kamu mau membunuhku, maka kamu juga harus siap untuk dibunuh." Zing, detik berikutnya, Damar langsung mengeluarkan pedang panjang perunggu emas, bibirnya menyeringai dan kembali berbicara kepada Darien, "Inilah waktunya menguji kekuatanku denganmu." Selama berbicara, Damar menggerakkan kaki dan menyerang secara langsung. Qi miliknya telah mengalami transformasi kedua, dan saat ini sangat cocok dengan pedang ini, tingkat kecocokannya melebihi Dragon Sword dan pedang naga Azure.
Dragon Breath. Damar menggunakan Dragon Breath, kekuatannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aura tirani muncul dari tubuh Damar. Pada saat ini, teknik bela diri gabungan Damar tidak kalah dari pihak lawan, bahkan kekuatan membunuh disertai dengan kekuatan jiwa dari 5 lawannya sedikit lebih lambat, kecuali Darien. Yedri memandang Damar dengan takjub sambil berseru, orang ini, apa yang dia dapatkan di dalam tadi? Bagaimana bisa transformasi sebesar itu terjadi? Bagaimana bisa jadi begitu mengerikan? Bersambung, 2025. Ketika kekuatan hukum jiwa meledak, Darien terlihat sedikit merontak, tapi dia masih mengayunkan pedangnya ke arah Damar untuk pertama kalinya. Kekuatan teknik bela dirinya masih menakutkan. Serangannya juga merupakan gerakan untuk membunuh. Kedua pedang saling bertabrakan, dari bawah sungai terus memercikkan air. Ah, gila, kali ini, Darien menjerit. Setelah mengalami peningkatan, teknik bela diri gabungan Damar tidak kalah dari Darien. Di sisi lain Damar menempati keunggulan mutlak, baik itu kekuatan hukum maupun kekuatan fisik. Dibandingkan sebelum memasuki tempat ini, tidak tahu seberapa kuat dari kekuatan Darien. Kau dan aku, semuanya tidak ada yang abadi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah raungan terdengar dari belakang Damar. Di belakang Wendy, lingkaran reinkarnasi melayang keluar dan langsung mengeluarkan Human Death Sword. Pada saat ini, kekuatan yang menakutkan dengan cepat memancar. Kekuatan lingkaran reinkarnasi menyebar dengan cepat. Pada saat ini, Yedri benar-benar merasakan betapa kuatnya kelompok Damar. Dia merasa tidak bisa menahan kekuatan lingkaran reinkarnasi Wendy. Di sisi lain, kecuali Darien, orang-orang lainnya dipengaruhi oleh kekuatan jiwa dan aura pembunuh Damar. Pada saat yang sama, mereka benar-benar tidak mampu melawan kekuatan Dao manusia milik Wendy. Di mata Yedri, dia melihat bahwa aura keempat orang di pihak lawan itu terus melemah, dan pada akhirnya mereka menjadi sama seperti orang biasa. Talia, panggil Wendy. Tanpa mengatakannya, Talia juga mengerti. Api Phoenix terbakar dalam sekejap, dan menyebar ke mereka berempat dalam sekejap. Dalam situasi yang tidak bisa dipertahankan, nyala api Phoenix disertai dengan kekuatan hukum api, membuat mereka tidak bisa melawan. Suara teriakan di mana-mana, kemudian setelah beberapa saat, tubuh mereka hanya tersisa tulang belulang dan jatuh ke bawah sungai. Sedangkan Darien di saat yang sama memuntahkan darah dan terpental ke belakang. Jika sebelumnya dia bisa unggul saat menghadapi Damar, sekarang dia sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Mereka mungkin merupakan pendekar sakti dari tingkat yang sama. Walaupun kekuatan teknik bela diri mereka tidak jauh berbeda, tapi Damar di tingkat yang sama tidak bisa terkalahkan. Dia belum sadar bahwa Damar telah menipu dirinya. Tumpukan gelombang, aura Damar benar-benar menguncinya, dari tubuh bagian atas hingga bawah kecepatannya sangat cepat, menebas dengan pedang satu persatu, setiap hunusan pedang membuat gelombang air. Benar-benar seperti gelombang air, setiap hunusan pedang membuat luka Darien terus memburuk. Saat ini, kekuatan bertarung Darien tidak lagi setingkat dengan Damar. Pada titik waktu tertentu, Damar menebas dengan pedang kemudian menariknya kembali. Darien tidak tahan lagi, dia sudah lama ingin kabur melalui air tanah ini, tetapi setiap kali dia masuk, sungai akan membeku dengan cepat, dia bahkan terkena pengaruhnya. Saat dia melompat air di bawahnya dengan cepat membentuk es, seluruh tubuh Darien jatuh di atas es, membuat suara tabrakan yang besar. Saat itu juga Damar menghunuskan pedangnya lagi. Kamu, Darien tersentak, matanya dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Dewa utama tidak akan mengampuni kalian, orang-orang dengan kemampuan khusus akan mati semuanya, kalian semua akan mati. Darien berteriak dengan suara seraknya. Dia adalah ahli bela diri yang terkuat di daratan Lordsok, tapi dia bisa kalah telak saat berhadapan dengan Damar. Damar mencibir, banyak orang ingin membunuhku, termasuk kamu, tetapi mereka berakhir sama sepertimu. Setelah mengatakannya, Damar kembali menghunuskan pedangnya. Hukum kehancuran meledak, seluruh permukaan es yang membeku langsung hancur, bersamaan dengan itu tubuh Darien langsung terpotong-potong oleh hukum kehancuran. Damar terkejut dengan pemandangan ini. Dia merasa bahwa hukum kehancuran setelah melalui terobosan ini, tampaknya memiliki beberapa perubahan, seolah-olah menjadi kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Permukaan es runtuh dan jatuh ke sungai bawah tanah. Tubuh Darien juga jatuh ke sungai bawah tanah. Dengan begitu, pertempuran ini sudah berakhir. Baik 12 Palace maupun Kealut,
semuanya berhasil ditumpas habis dalam waktu singkat. Mereka yang katanya hebat ini bahkan tidak mampu membuat perlawanan yang signifikan di hadapan Damar dan teman-temannya. Damar meletakkan pedang di tangannya, kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, hasil kali ini sepertinya tidak buruk. Pedang ini sangat cocok untuknya, sangat mudah digunakan, tapi sepertinya konsumsi energi Qi masih agak besar. Pada saat ini, Damar merasa bahwa energi Qi di tubuhnya lebih dari setengah telah dihabiskan. Mungkin jika dia menggunakan Dragon Sword, energi yang dihabiskan tidak akan begitu besar. Jika bukan pertempuran yang mempertaruhkan hidup dan mati, aku harus jarang-jarang menggunakannya. Damar menghela napas dalam-dalam. Talia di sampingnya bergumam, kenapa kamu langsung menghabisinya begitu saja? Darian dapat banyak buku kuno di tangannya, mungkin itu warisan seni bela diri yang sangat bagus. Hahaha, sebaiknya kamu dan Wendy juga berkaca, kata Lilia. Kalian sama sekali tidak berkedip ketika menghancurkan orang-orang itu. Talia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa deh, setidaknya hasil kita kali ini tidak buruk. Talia berbicara sambil memandang iri Damar, apa? Kamu mendapatkan warisannya? Damar tercengang, dia tidak tahu apakah tempat itu dianggap sebagai warisan, tetapi di satu sisi membuatnya sangat sadar bahwa dia telah mendapat sebuah pelatihan. Seharusnya aku dapat, kata Damar. Jedri menatap Damar dan yang lainnya dengan mata berapi-api, lalu berujar, apakah kalian? Dia sedikit khawatir, saat ini Damar dan yang lainnya terlalu kuat, dan cukup mudah untuk membunuhnya. Itu berarti, jika Damar dan yang lainnya memberontak dan tidak mau memberikan apapun, dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Damar menarik napas dalam-dalam seraya berkata, aku tidak bisa menjelaskan dengan detail apa yang telah aku pelajari, tapi kamu dapat menyalin semua buku kuno yang telah aku dapatkan. Selain itu, aku menemukan banyak harta, senjata, dan benda lainnya, tapi karena kekuatan besar yang menggulung kita semua tadi itu aku tidak sempat mengambil semuanya. Wendy menarik napas dan membalasnya, aku punya sebuah buku kuno, tapi ini masih terkait dengan lingkaran reinkarnasi milikku. Tidak ada gunanya jika kalian mengambilnya, tapi kalian bisa menyalinnya. Jedri mengangguk sambil berkata, baiklah, terima kasih semuanya. Tenang, aku tidak akan mengkhianati kerja sama kita. Damar tersenyum kecil kemudian melanjutkan ucapannya. Selain itu, apa maksud dari dewa tingkat menengah yang baru saja kamu katakan? Jedri tercengang, kamu tidak tahu soal ini. Damar menjawab dengan bingung, aku tidak tahu apa-apa. Ini pertama kali aku mendengar soal ini. Jedri tampak ragu ketika menatap Damar. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang sedikit ganjal. Namun dia masih menjelaskan secara terang-terangan, setelah seseorang mengadakan upacara dewa dan sudah menjadi dewa, maka mereka akan mengalami transformasi untuk kedua kalinya. Transformasi itu terjadi setelah kekuatan hukum, Qi, atau kekuatan kepercayaan seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Transformasi yang kedua itu akan membuat kekuatan hukum seseorang meningkat. Kemudian setelah itu, mereka akan menjadi dewa tengah, lanjutnya. Damar berpikir sambil bertanya, lalu, bagaimana dengan transformasi yang ketiga? Setelah transformasi yang ketiga kali, mereka akan menjadi dewa atas, balas Jedri dengan tenang. Raut wajah Damar berkedut. Dia tahu bahwa ahli bela diri tingkat dewa dibagi menjadi beberapa bagian. Tetapi dulu, dia selalu mengira bahwa bagian itu dibagi berdasarkan seberapa banyak kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun di dunia ini, sepertinya tidak ada yang namanya kekuatan kekuasaan seperti itu. Justru ahli bela diri tingkat dewa di sini memiliki pembagian yang begitu terperinci. Damar tampak sedikit tercengang. Alam semesta di dunia ini sama sekali belum meledak dan mengembangkan peradaban bela diri yang cemerlang. Meskipun penduduk di dunia ini masih memiliki warisan setelah mencapai tingkat dewa, tetapi perkembangan teknologi mereka malah seperti terhalang begitu saja. Sedangkan di alam semesta tempat asal mereka justru berbanding terbalik dengan tempat ini. Di sana ada peradaban yang sangat gemilang, navigasi antar bintang, serta senjata api dengan kekuatan yang sangat tinggi. Namun, kekuatan teknik bela diri di sana justru sedikit memudar dibandingkan di tempat ini. Sebagian besar orang bergantung kepada kekuatan hukum dan kekuatan kekuasaan. Hal ini menyebabkan tidak ada pencapaian apapun dalam hal teknik bela diri. Damar mengernyitkan dahinya dan berkata, kamu tadi bilang bahwa itu dibagi berdasarkan kekuatan hukum seseorang. Lalu bagaimana dengan kekuatan teknik bela diri? Bersambung.